warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Saya, Rismawati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Rismawati selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan tahun 2023 yang akan memaparkan materi diseminasi kita pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Depok 3 Kecamatan Torok yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Amin. Susunan acara kegiatan diseminasi positif yang dilaksanakan hari ini antara lain: yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga yaitu paparan diseminasi dari Ibu Rismawati selaku CGP Angkatan 9. Yang keempat, penutup. Kita lanjut yaitu acara yang berikutnya, doa. Marilah Bapak Ibu kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya yaitu paparan dari Ibu Rismawati selaku calon guru penggerak Angkatan ke-9. Kepada Ibu Rismawati disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah kiranya untuk mendengarkan, menyimak dari diseminasi yang saya lakukan sebagai sarana dari pengamuan tugas, yaitu pemenuhan tugas dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Tapi saya harap memang ini pemenuhan tugas dari saya, tapi saya harap ini menjadi disiplin ilmu yang akan dipergunakan untuk kedepannya dalam membina anak-anak, untuk mengatasi masalah dari anak-anak, untuk mencari strategi yang tepat sekiranya dengan masalah yang terjadi di lingkungan anak-anak. Jadi sambil itu untuk menambah profesionalisme kita,
yang memang sudah melekat di diri kita sebagai pendidik, dan sekaligus untuk pemenuhan kualitas dari SD yang kita impikan untuk mencapai visi dan misi dari SD Negeri 3 Depok. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk kiranya bisa saya mulai. Sampai saja deh. Mudah-mudahan hari ini kita nggak ngantuk karena memang sudah siang. Terima kasih. Diseminasi budaya positif di lingkungan kerja kita, jadi ini sebagai bangunan tugas, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang baru, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tujuan kita hari ini sebagai untuk menyaksikan diseminasi hari ini yaitu menerapkan disiplin positif yang dimana untuk memperdekakan murid dalam ekosistem sekolah yang aman dan nyaman serta berpihak pada anak. Kemudian saya harapkan nanti di akhir sesi kita bisa menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif untuk mengembangkan karakter murid. Kemudian yang terakhir, untuk kita bisa merefleksikan diri, berpikir kritis tentang terhadap budaya sekolah yang senantiasa mengembangkan sesuai dengan sosial dan emosionalnya murid masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah ini bermanfaat. Saya lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang ice breaking. Jadi untuk menambah semangat kita semua, kita bikin dulu gitu Pak Ibu. Nggak usah nyanyi, kita ngapain dulu ya? Sambung kalimat. Biar kita nanti bisa menjadi paragraf yang padu. Misalnya saya nyambung kalimat, saya utamanya pada suatu pagi nenek pergi ke pasar. Jadi urutan Dari rumah terus ke Bu Sri. rumah nanti satu kalimat dari rumah ke Bu Putri, Bu Putri ke Bu Puji, stop sampai Pak Indra saja. Nanti Bu Aulia sama Bu Titia nanti pakai notulen ya, konsentrasi di notulen saja. Saya mulai, kira-kira Bu Mas ya. Pada suatu pagi ayah pergi ke ladang. Pergi ke ladang menanam jagung. Iya, Bu Putri sambung. Jagungnya dimakan tikus. Karena jagungnya dimakan tikus, daunnya sekalian diambil untuk makan ternak. Setelah daunnya untuk makan ternak dari bapak kami tadi diberi minum air yang berasal dari sumur. Setelah minum air dalam sumur, tentunya sumurnya harus bersih, airnya jernih dan tidak terkontaminasi oleh bau ataupun kotoran. Karena tanamannya dimakan jagung, akhirnya gagal panen. Akhirnya gagal panen, terima kasih. Jadi harapannya pupus karena dimakan ulat, ada yang gagal panen, ada yang sumurnya harusnya sumur bersih, gak jadi gagal panen, gak apa-apa. Ya, karena kita sudah mindful di acara ini, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, terkait dengan budaya positif, kita ada pertanyaan pemantik. Nah, jangan tidak jawab setuju atau tidak dengan pernyataan di bawah ini, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Pak Wahyu? Pak Wahyu setuju? Pak Pri? Tidak setuju. Tidak setuju. Pak Indra?
Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Banyak yang berpendapat setuju. Nanti kita cari jawabannya setelah ada pemaparan dari saya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Dihukum, kamu telah sudah salah melakukan ini, atau kamu hari ini nakal, kamu saya hukum membaca. Kira-kira setuju nggak? Buma setuju. Terus yang pernyataan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Setuju? Atau tidak setuju? Oh, setuju. Oke Bapak Ibu, nanti di dalam perjalanan saya menyampaikan diseminasi, nanti jenengan akan mengetahui jawabannya yang tepat. Jadi jawabannya nanti ada dalam pemaparan saya. Kemudian saya lanjutkan untuk diseminasi ini, yaitu tentang budaya positif. Nanti kita ada 6 bahasan, ada 6 topik bahasan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan solusi. Kemudian keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 kontra, dan 6 segitiga restitusi. Dari ke-6 topik bahasan, yang paling menarik bagi Bapak dan Ibu yang mana? Poin 1 sampai 6. Pak Wahyu, yang paling menarik yang mana Pak Wahyu? Yang kelima, 5 posisi kontrol. Mbak Putri, Bu Putri, yang mana Bu Putri? Yang kedua, yaitu teori motivasi. Terima kasih. Nanti di akhir sesi ada praktek tentang segitiga restitusi yang akan dipraktekkan oleh 2 orang guru. Nanti kita pilih ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif sendiri itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti menimbulkan karakter. Kita main-main dulu. Yang gimana sih disiplin positif? Coba Bapak dan Ibu bersama partnernya masing-masing dengan sebangkunya masing-masing, tolong kepalkan tangan, bayangkan seolah-olah di kepala itu ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Kalau cewek yang berharga apa yang di rumah? Kira-kira yang berharga apa rumah? Uang. Kalau bapak-bapak uang, kalau saya pribadi saya emas nih. Di dalamnya ada emas. Tolong ini pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Ayo Bu Aulia juga pegang erat-erat. Nah, bayangkan ini adalah sesuatu yang paling berharga. Tolong ada yang berperilaku menjadi pelaku yang membujuk rayu, membujuk rayu untuk membuka. Ada yang jadi A, ada yang B. A yaitu yang menggenggam tangannya. Tolong dibujuk rayu boleh, dihardik boleh, dipenelengi juga boleh, agar dia mau membukanya. Coba pakai tangan, dipakai tenaga juga boleh. Pak Hendra sama Pak Pri pakai apa ini? Bujuk rayu, titik-titik apa diapain? Ayo, dirayu dulu dong, Bu Puji. Ayo dibuka. Dengan memohon-mohon Pak Wahyu merayu Bu Puji. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ada yang merayu, ada yang berusaha membuka dengan sekuat tenaga. Kira-kira tangan ini tadi terbuka nggak punya temannya? Punya Bu Puji terbuka nggak dengan dibujuk? Tidak. Punya Buma dibuka nggak? Terbuka nggak? Tidak. Jadi punya Pak Hendra juga masih utuh ya, masih utuh. Jadi tangan itu siapa yang mengendalikan bisa membuka dan menutup? Siapa yang mengendalikan? Diri sendiri, bagus Buma. Diri sendiri. Jadi kontrol sebagai
perilaku kita itu adalah diri sendiri. Jadi tidak mungkin ini membuka kalau kita nggak pengen membuka. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berharga yang harus kita pertahankan. Sesuatunya apa? Ya tergantung apa yang kita bayangkan tadi. Kalau saya jujur emas yang di dalamnya. Ada Pak Wahyu tadi uang. Jadi kita harus mempertahankan diri agar tidak terpengaruh. Tadi ada yang bujuk rayu, ada yang dipertolongi, ada yang dipokang dengan kesekuatan tenaga. Jadi tergantung dari kita sendiri untuk mempertahankan harga diri. Okay? Itu juga terjadi pada anak-anak Bapak dan Ibu. Nah, inilah. Jadi selama ini kita berpikir bahwa ini ada perubahan paradigma yang lama dan baru, bahwa ilusi kontrol seorang murid itu guru yang menentukan. Jadi kita bisa mengontrol murid, padahal yang aslinya yang berhak mengontrol dirinya sendiri, bahkan itu murid itu sendiri. Kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa salah Bapak Ibu? Salah. Utamanya begini, ini contoh yang ada di lingkungan kita nih. Kritik membuat orang merasa bersalah atau begini. Anak dikasih tugas untuk membuat gambar. Dia berusaha semampunya, dia berusaha sekuat tenaga menjadikan gambar itu baik, gambar itu bagus dilihat. Tetapi kita diajukan kepada guru, ini saya sudah selesai. Guru berpikiran bahwa ini harus saya kritik biar lebih bagus. Lole kok wongnya ngeletot, lole kok bangunannya tidak lurus. Nah, apa yang terjadi pada murid? Murid akan merasa kecewa karena dikritik. Padahal dia mikir begini, padahal saya sudah berusaha sekuat tenaga loh. Tapi bu guru kok malah mengkritik saya begitu. Apa yang terjadi? Muridnya melongo. Nah, disinilah letak dari bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan malah tidak menguatkan karakter. Jadi dia malah melongo, tidak berusaha lebih baik, tetapi malah stagnan di situ. Kemudian saya teruskan, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, ada anak sedang pernah menolong orang. Ih, bagus sekali sih kamu, pintar sekali sih kamu. Atau seorang anak sedang piket tanpa disuruh, kamu kok piket? Jelas. Apa yang terjadi seterusnya? Anak itu ketika melaksanakan piket atau menolong teman yang lain, tidak ketahuan guru atau guru tidak memberikan penguatan, apa yang terjadi? Lah, muspro ya, menyesal aku berbuat baik, enggak kenal ibu guru. Bu guru enggak tahu. Akhirnya apa? Anak itu berpikiran apa yang saya buat, apa yang saya perbuat untuk mendapatkan reward atau penghargaan yang tidak didapat pada hari itu. Akhirnya dia apa? Kembali lagi ke loko atau berputus asa. Ya wes lah, aku besok tak biasa saja. Nah seperti itu. Jadi ilusinya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu salah. Jadi kontrol pada murid itu berada pada dirinya sendiri. Kemudian perubahan paradigma yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi aslinya tidak. Dalam satu rumah pun atau dalam satu sekolah pun pandangan tentang kehidupan itu tidaklah sama. Atau kita punya kegiatan, aku tak nilai, ternyata Mas Hendra atau Pak Pri aja berpendapat beda. Tidak bisa Bu, harusnya begini. Nah itu. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, tetapi kalau teori kontrol yang sekarang, semua perilaku itu mempunyai tujuan, walaupun perilaku yang menurut kita salah, dia punya tujuan. Misalnya anak berbuat yang kemarin saja, anak berantem, kita langsung saja menghakimi anak yang tidak nangis.
Yang nangis ditangani nanti. Kita tangani dulu yang tidak nangis. Oh, berarti kue salah. Tanpa kita tahu alasannya dia berbuat, misalnya memukul. Kita gali dulu. Apa sih alasanmu? Kenapa sih kamu memukul temanmu? Kenapa sih kamu berantem? Jadi itu dia punya tujuan. Misalnya mempertahankan harga dirinya karena dia diejek. Nah seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang sudah saya katakan bahwa diri sendiri yang bisa mengontrol kita. Pemaksaan adanya bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya berkolaborasi atau menciptakan hal-hal baru yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Nggak ada menang kalah. Sekarang adalah adanya menang dan menang. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan untuk disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Itu dulu. Yang sekarang, yang terjadi, yang realitanya di budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dalam artian karena terpaksa. Setiap kata disiplin di benak kita itu ada hukuman di baliknya, ada keterpaksaan, atau saya memerlukan penghargaan. Ini tidak ada beda ketika kita di jalan. Lihat-lihat dulu sama Pak Polisi boleh yuk. Nek gak ono aku tak pakai helm. Nah seperti itu. Disiplin bukan timbul dari diri sendiri, tetapi melainkan ada sesuatu faktor dari eksternal. Contohnya, kok ketilang, nah itu. Faktor dari tilang itu yang membuat kita melakukan suatu yang terpaksaan. Nah disiplinnya beda, disiplin positif dengan disiplin paradigma yang berkembang di daerah kita. Nah merujuk kemana disiplin positif yang akan kita kembangkan di sekolahan? Itu merujuk pada profil pelajar Pancasila dan ada 6 dimensi yang harus kita kembangkan. Dan tiap pagi anak-anak sudah menyenandungkan tentang profil Pancasila ya, tentang 1 beriman dan bertakwa, 2 berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Jadi tidak berupa slogan saja, namun pelaksanaannya memang harus sesuai dengan profil Pancasila, yaitu pengembangan dimensi pada setiap anak-anak. Jadi kita tidak terpaku dalam hasilnya, tetapi dalam prosesnya juga. Seperti P5 yang kita canangkan itu, kalau kita cuma mengejar hasilnya, kita beli pun bisa. Jadi kita beli bisa, tapi tidak seperti itu. Di dalam proses itu kita mengembangkan karakter dari dimensi profil Pancasila tadi. Nah hasilnya bagaimana? Kalau prosesnya baik, kalau prosesnya runtut sesuai dengan modul yang kita canangkan, hasilnya pun akan mengikuti. Jadi prosesnya tidak menipu nanti hasilnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, ada 3 motivasi pelaku perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti tadi, ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak-anak mengerjakan PR. Hari ini aku ada PR deh. Daripada guru sesok ngomel, aku tak garap. Itu berangkat dari ketidaknyamanan. Mesti aku sesok diomeli dan membuat malu. Nah itu adalah motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi saya melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Misalnya, sesuk ulangan, aku pengen dipuji bu guru kayak ngomong nek tok 100 arep dikei hadiah. Nah itu.
Jadi dia melakukan sesuatu tapi berdasarkan dengan teori penghargaan. Jadi saya pengen mendapatkan hadiah itu saya belajar. Nah, kedua ini adalah motivasi yang berasal dari luar, jadi eksternal. Yang akan kita kejar yang mana? Dari budaya positif yang dikembangkan di sekolahan, yang kita kejar adalah motivasi dari internal yang menjadi tujuan utama dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu yang mau kita kejar ke anak-anak. Jadi anak-anak biar sadar bahwa mengerjakan PR atau mendapatkan nilai yang bagus itu berasal dari diri sendiri. Saya nggak mau mendapatkan nilai jelek, atau saya nggak pengen malu dari hadapan teman-teman. Jadi itu yang seharusnya ada pada diri anak. Mengapa gitu Bapak Ibu beda ya kalau kita pikir pola pengajaran kita dan sekarang itu beda. Itu sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara bahwa kita harus memerdekakan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi zamannya sudah beda. Kalau zaman kita kerjakan PR, misalkan soal matematika, ya, saya punya guru dulu. Semakin guru itu galak, semakin encer otak saya. Itu kalau dulu. Galaknya karuan. Guru kalau dulu Pak Padi, guru saya. Jadi sebelum dia galak, otak ini tidak mau bekerja. Jadi encernya otaknya anak-anak itu ketika guru sudah memegang apa nih Bu? Duding atau penggaris digebrak ke meja dia begitu. Baru anak-anak tersentak dan lanjut gigi. Kok naik penggaris itu lempar ke kepala saya. Tapi anak-anak yang sekarang tidak bisa begitu. Anak-anak yang sekarang generasi micin katanya, generasi micin yang terkontaminasi sama TikTok. Jadi disentak guru ini lapor sama bapak ibunya. Aku mau diseneni di guru, dipenteloni. Aku sesok mau sekolah lah seperti itu. Ada juga yang merasa frustasi. Guru keting aku itu yang ada di Semarang. Merasa gurunya benci sama dia, akhirnya apa? Dia mencoba untuk bunuh diri. Nah itu generasi sekarang. Kodrat zamannya sudah beda. Mungkin kalau pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru dan Bu Guru zaman dulu diterapkan di sekarang, mungkin murid-murid SD sekarang habis, nggak ada yang mau sekolah. Nah itu. Jadi sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga membuat perintah kepada diri kita sendiri. Saya lanjut Bapak dan Ibu. Nah ini. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kenapa saya bilang bahwa penghargaan itu tidak efektif? Tadi siapa yang jawab setuju tadinya? Ini penghargaan itu tidak efektif karena penghargaan itu pengaruhnya jangkanya pendek, bisa juga panjang, tapi akan stuck di situ. Ini terkait dengan anak-anak yang tadi nilainya bagus dipuji sama Bu Guru. Keesokan harinya dia ulangan tapi bijinya yang bagus, nggak kena puji sama Bu Guru. Nah itu. Jadi konsistennya pujian sama anak itu tidak kontinu. Jadi anak-anak merasa tidak diberi penghargaan dan saya stuck di situ, saya tidak mau berusaha. Nah itu. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan sebagai penghukum itu contohnya, ya Bapak dan Ibu, biasanya kita memberi penghargaan sama murid yang nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 betul sekali. Yang nomor 2 bagaimana? Biasanya terus ngobrol. Nah, aku hari ini nggak dapat hadiah karena dapat nilai tertinggi misalnya. Dan besok aku gak pernah, gak bisa naon KP, aku juara terus gak sih untuk penghargaan. Nah seperti itu. Itu intinya dari penghargaan sebagai penghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya ada nih yang kadang-kadang guru, siapa yang lebih selesai cepat duluan, nanti saya kasih hadiah, atau siapa yang selesai mengerjakan soal, nanti
nanti ngasuh duluan, istirahat duluan. Nah itu yang dikejar anak bukan yang kualitas tetapi apa? Ketepatan yang ditentukan oleh guru, waktu yang ditentukan oleh guru. Jadi kualitasnya soal atau jawaban tadi nol. Nah itu penghargaan yang mengurangi ketepatan. Terus penghargaan yang merusak hubungan. Jadi biasanya yang tadi juara 1 dan 2 sudah ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya itu terjadi ketika diberi tugas tentang hasta karya dibawa pulang lagi. Nah sebenarnya hasta karya yang dibawa pulang itu kalau pribadi saya berkesimpulan bahwa hasta karya yang dibawa pulang adalah persaingan sengit antara orang tua. Beda kalau hasta karya tadi dikerjakan di sekolahan. Kita yang dinilai apa? Mesti prosesnya. Tetapi kalau hasta karya dibawa pulang, sudah itu yang kerja adalah ibunya. Dia pengen anaknya dapat nilai bagus. Saya mengalami, ya. Saya juga pernah mengalami di anak saya. Saya berusaha nilainya bagus. Tapi kalau guru yang benar, berarti saya belum benar itu waktu itu. Guru yang benar, saya kira ada prosesnya, keaktifan siswa, terus apa ya, dia berusaha sendiri, atau itu yang kita mau nilai gotong royongnya. Kita punya checklist atau rubrik yang harus kita isikan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi yang paling bagus yang menang. Jadi anak yang benar-benar, ini kasihan anak-anak yang benar-benar berusaha untuk menjadikan hasta karya itu bagus. Nah itu yang perlu kita rubah di Bapak Ibu. Jadi tujuannya penghargaan nanti untuk mengurangi motivasi yang bersifat eksternal. Bagaimana memberikan penghargaan yang baik? Berikan pengakuan secara khusus, kemudian dilakukan secara pribadi dan bahkan menyeluruh. Jadi sama rata. Jadi anak yang yes sama anak yang no itu sama rata. Jadi tidak ada bedanya. Dan satu dilakukan secara konsisten. Jadi hari ini dengan melemparkan motivasi atau melemparkan penghargaan, besok lagi juga seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir sudah saya bahas tadi, fokuslah terhadap proses dan bukan dari hasil. Nah, saya lanjutkan. Nah, mari bedakan dengan tindakan guru itu berupa hukuman atau konsisten. Daripada itu kita lanjut mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Terus lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini Mas Pri. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Memberi bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat pelajaran. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Pak Hafid, ini apa ini? Konsekuensi, betul sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, pintar sekali, terima kasih. Kemudian ini tadi jawabannya, iya. Saya lanjutkan, ini nggak usah. Kemudian apakah itu restitusi Bapak dan Ibu? Restitusi itu yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang strong gitu ya.
Restitusi juga merupakan kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari masalah mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka itu harus memperlakukan orang lain bagaimana, nah itu restitusi pada yang sebenarnya. Saya lanjutkan, inilah. Jadi restitusi tadi itu berfungsi untuk menstabilkan dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau kita biasanya ngukum itu sebuah penanganan kasus, tapi tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi korbannya itu dapat digantikan. Misalnya pensilnya dirusakkan, nanti yang ganti adalah yang merusakkan. Tapi kalau hukuman kita langsung menangani pelakunya. Kowe kok ngono to, pensilnya mau mbok patahkan no? Lalu saya kita hukum kayak itu hukum. Tapi kalau dalam disiplin restitusi, pelakunya itu harus mengganti atau menjadikan yang baru lagi. Jadi ada bedanya. Jadi murid itu belajar untuk bertanggung jawab tentang apa yang sedang dikerjakannya atau yang sudah dilakukannya. Nah, jadi kita memberi keyakinan dulu, dan sebelumnya kita memang punya keyakinan kelas dulu ya. Kalau kita harus melakukan restitusi. Saya lanjut, cirinya restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi Pak Pri misalnya, ada anak yang terlambat 15 menit tetapi sudah dimulai pelajaran PJOK-nya. Jadi restitusinya apa? Misalnya, diyakinkan bahwa dia salah dulu, atau menstabilkan identitasnya dulu. Yang kamu lakukan itu salah apa benar? Salah misalnya. Kemudian konsekuensinya apa? Ya sudah Bu, saya akan memulai dengan potongan 15 menit lagi setelah saya terlambat. Nah itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dan murid atau murid dan murid yang sedang mengalami kasus atau pelaku dan korban. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi dia yang menentukan konsekuensi sendiri, bukan kita. Beda dengan perilaku disiplin yang kita jalani selama ini. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah mengalami, tapi memang namanya apa kita nggak paham gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Selanjutnya restitusi itu berfokus pada solusi, bukan pemberian hukuman, dan berfokus pada proses dari disiplin ilmu tadi. Saya lanjutkan. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan sebelum kita melakukan restitusi, kita itu harus mempunyai keyakinan kelas yang disepakati dari guru dan anak-anak dalam kelas tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Tetapi kok mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Pak Hafid, coba. Karena keyakinan itu artinya dia menyadari akan perbuatannya yang tidak betul. Kalau peraturan gimana? Peraturan hanya sepihak saja. Oh betul, iya. Peraturan hanya sepihak saja. Oke, biasanya peraturan memang sudah ada sebelum kita masuk di sekolah itu, gitu kan? Nah, kayak murid datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Kalimat itu memang sudah ada sebelum kita masuk ke SD itu. Jadi anak-anak sebelum masuk kita sudah punya peraturan tertulis itu. Tapi kalau keyakinan kelas, peraturan yang sudah ada atau keresahan kita di dalam kelas atau impian kita yang harus kita wujudkan di dalam kelas itu dijadikan diskusi untuk menjadikan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu kayaknya ada kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saya bahas dari awal tadi. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini yang disebut dengan motivasi yang berasal dari eksternal. Kita menggunakan helm karena ada Pak Polisi. Nah, itu salah.
Seharusnya disiplin positif itu mengajarkan kita bahwa memakai helm itu berasal dari diri sendiri atau kebutuhan kita sendiri. Kemudian ini yang kita lakukan setiap harinya. Kalau berangkat sekolah terkait dengan simple G, nah itu kita berangkat sekolah dari awal itu karena adanya simple G atau absensi di online itu. Jadi timbul karena keterpaksaan. Nah, seharusnya timbul dari diri kita sendiri. Harus dari motivasi intrinsik atau dari diri sendiri. Selanjutnya, jangan ngantuk ya Bapak dan Ibu. Makan dulu boleh sambil makan, selamat makan sambil mendengarkan dari penjelasan saya. Nah, di depan itu ada dua kesepakatan kelas. Yang mana yang kesepakatan kelas sebenarnya, kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Coba dibaca dulu, Pak Afrin. Yang Kesepakatan kiri. Yang kiri, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, sebenarnya itu yang kesepakatan kelas adalah yang kanan. Karena apa? Yang sebelah kiri itu kesannya masih ada kalimat negatifnya gitu. Jadi itu masih disebut dengan peraturan, walaupun dalam judulnya itu sama-sama kesepakatan kelas. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana sih membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi dan Bapak dan Ibu, nah ini contohnya. Kita gali dari peraturan dulu atau keresahan yang ada di dalam diri kita atau di dalam kelas. Misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu yang terjadi di kelas. Biasanya terus berserakan bukunya anak-anak. Keyakinan kelasnya kita turunkan menjadi kalimat positif dulu. Hilangkan kata dilarang, hilangkan kata jangan atau tidak. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Hilangkan selalu. Misalnya kata positifnya kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dari kata positif itu diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Apa itu? Tanggung jawab. Contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bukan kata positifnya mengganggu orang lain, tidak, tapi menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya hormat menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimat positifnya hadir tepat waktu, betul sekali Mbak Awit. Hadir tepat waktu, kemudian keyakinan kelasnya adalah disiplin. Betul, disiplin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu guru ternyata sudah karena sampai kita sudah melakukan keyakinan kelasnya. Kemudian satu lagi, gunakan masker. Ya, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Gitu ya. Nanti kita akan berlatih membuat keyakinan kelas. Bisa minta tolong dibagikan Bu Putri. Ya, dibagikan. Nanti sudah saya sediakan di sini Bapak dan Ibu, ada panel di sini, ada warna kuning, ada warna pink dan warna hijau. Nah, untuk yang warna kuning, jenengan bukan keyakinan, tapi peraturan yang ada di kelas atau keresahan yang timbul atas diri anak-anak. Ini pura-puranya kita jadi anak. Terus untuk yang pink itu adalah yang kita ubah ke kata positif, memang hilangkan kata negatif. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan kelas. Silakan tulis, jangan lama-lama, 5 menit saja. Pak Wahyu tulis, Pak Indra silakan. Ya Bu Titian bisa coba, Bu Titian bisa. Yuk. Kertasnya kurang? Enggak? Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu. Silakan tempelkan, monggo.
Pak Afi dulu, Pak Bayu disusul. Ya, betul. Iya, Buma mau coba, Buma. Iya, tentang kerapian, terima kasih. Iya. Sudah dapat 1, 2, 3, 4. Bisa dimatilkan lagi 1. Masih ada tempat. Iya. Oh, Bu Puji mau coba. Iya. Oke, saya bahas beberapanya. Ini kelompoknya Pak Hafid yang peraturan yang pertama mengembalikan barang yang dipinjam baik milik sekolah maupun milik teman, kemudian diturunkan menjadi ini kalimat positif dengan menghilangkan kalimat negatif menjadi mengembalikan barang yang dipinjam. Kemudian dari itu bisa menjadi keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Kemudian yang kedua dari kelompoknya Pak Wahyu mengusung tema kesehatan, bagus sekali. Kuku setiap minggu dipotong bebas dari cat kuku atau diturunkan menjadi kalimat positif menjadi memotong kuku jari. Terus kesepakatannya yaitu kesehatan. Kemudian ada Bu Putri di kerapian tentang sisir rambut, boleh sekali. Terus Bu Eni tentang kedisiplinan. Tiba di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu kalimat positifnya tentang datang tepat waktu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi itu bisa kita praktekkan di kelasnya masing-masing, yaitu langkah pertama itu menanyakan tentang keresahan dalam diri sendiri atau impian di kelasnya. Kelas saya mau saya jadikan apa sih? Itu ditulis. Kita giring anak-anak untuk menulis impian yang ada di kelasnya masing-masing. Kemudian eksplorasi untuk mencapai tentang dari peraturan itu kita turunkan menjadi kalimat yang positif dan hilangkan kata dilarang, jangan atau tidak. Dari kalimat positif tersebut ambil keyakinan kelas. Kemudian boleh ya anak-anak semangat ditandatangani sebagai perjanjian. Jadi anak-anak belajar menandatangan di keyakinan kelas itu. Terus kemudian bila memungkinkan, guru bisa mengganti itu menjadi poster yang lebih menarik bersama anak-anak biar nanti anak-anak terngiang-ngiang apa yang dibuatnya. Dan jangan lupa konsisten untuk mengingatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas itu. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak dan Ibu. 1, bertahan hidup. Itu kaitannya dengan kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, yaitu paling utama nih. Terus kemudian kebebasan itu termasuk dalam memilih atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi terus nomor 3, kasih sayang dan rasa diterima itu termasuk dengan diterima, diakui keberadaannya di kelas atau di kelompok. Itu biasanya anak-anak seperti itu. Jadi sudah ngegeng gitu ya. Kemudian penguasaan itu terambil, diakui prestasinya, keterampilan kita didengarkan akan potensi kita, ya, termasuk harga diri dari anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar mencari kesenangan atau bermain atau terutama itu kebutuhan anak-anak juga yang tidak boleh terlewatkan. Jadi perannya anak-anak memang bermain dan belajar kalau di tahap fase A, B, dan C. Kemudian Bapak dan Ibu saya lanjutkan. Ini ada soal sedikit saja. Kita telaah soal.
Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis mengadu pada ibunya. Ini anak-anak sekarang nih, bahwa dia benci pada Burani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ini termasuk di kalimatnya nih. Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Ini kebutuhan apa ini? Kebutuhan Pak Afif? Kebutuhan kesenangan, boleh kesenangan. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ini kebutuhan Kasih kasih sayang. sayang dan rasa diterima, betul sekali. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Ini apa ini? Penguasaan. Jadi saya lanjut. Nah, ini yang dinanti-nanti oleh Bapak dan Ibu guru tadi. Restitusi terhadap 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu nah ini, satu, guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita itu di mana posisinya sekarang yang kita lakoni itu. Nah, ini terlihat ketika ada seperti ini. Jadi kita itu termasuk kontrol sebagai penghukum. Itu kira-kira kata yang saya ucapkan dengan ucapkan atau verbal yang keluar dari mulut kita itu begini: patuhi aturan saya atau enggak mas. Nah, itu namanya penghukum. Ya, atau kamu itu loh selalu salah, itu penghukum. Selalu ya, pasti kamu yang terakhir selesai, itu namanya penghukum. Jadi verbal kita itu seperti itu. Jadi keluarnya jelek ya, bukan kalau yang ngomong orang lain, tapi kadang-kadang kita nggak sadar ya kalau kita itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan berusaha lembut sekali menekan kalimatnya agar terasa lebih familiar di telinga. Padahal ini juga nggak efektif. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau Pak Wahyu bilang begini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Anak-anak ketika diajak berbicara lembut dari hati ke hati seperti itu, dia kan merasa bersalah. Tapi kalau anak sekarang merasa bersalah, tapi konotasinya nanti negatif. Akhirnya frustasi. Tapi kalau anak dulu enggak. Nih, selain pembuat merasa bersalah, saya teruskan untuk 5 posisi kontrol yang sedang kita lakoni, yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini saya lihat Bapak dan Ibu sudah memposisikan diri. Jadi tidak mau menyakiti, bantu Bapak atau Ibu, tolong kerjakan PR-nya atau ayo kerjakan soalnya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kemudian dilakoni yaitu memantau. Jadi kita memantau terus apa gerak-gerik anak. Jadi peraturan apa yang sudah dilakoninya, terus perbuatan apa yang dilakukan. Ini biasanya pakai checklist. Nah ini dia mau ketoknya sedang berbuat salah deh, ini deh, atau dia harus di sini bertengkar deh. Itu sebagai pemantau. Nah, sebaik-baiknya guru adalah menempatkan diri sebagai manajer. Jadi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada diskusi imbal balik dari murid dan guru. Nah, biasanya posisi manajer itu ada tahap-tahapannya Bapak Ibu, dan bukan biasanya, memang ada tahapannya. Biasanya yang dikeluarkan kalimat yang di verbal yang dikeluarkan oleh guru yaitu apa yang kita yakini, apakah jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi seperti itu. Nah, kali ini kita akan melakoni apa yang menjadi posisi kontrol. Jadi ada satu kasus. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ada satu kasus
di mana ada anak, dari anak yang bermasalah, bapak dan ibu guru akan dalam menstabilkan identitas. Nanti bapak ibu guru nanti yang diucapkan yaitu misalnya ya ini ya bisa dikembangkan oleh bapak ibu guru sendiri. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah seperti itu, itu dalam menstabilkan identitas. Nanti saya kasih draft apa yang harus diucapkan. Jadi bapak ibu boleh mengembangkannya. Dalam validasi tindakan yang salah, biasanya yang diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah ini dalam menanyakan keyakinan yang diucapkan oleh guru atau korban guru, yaitu apa yang kita bayangkan ketika kelas ini ideal, atau kamu pengen seperti apa sih kelas kamu gitu ya. Oke, nanti ada 2 guru yang bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi kasusnya ini Bapak Ibu, pagi ini terpantau oleh Ibu Puji wali kelas 5 saat piket pagi. Wahyu Kuncoro berlari tergopoh-gopoh memasuki gerbang sekolahan pukul 7.15. Dan sudah 2 hari ini Wahyu terlambat ke sekolah. Saat istirahat, Ibu Puji memanggil Wahyu Kuncoro untuk datang ke kantor menanyakan alasan dan mencari solusi dengan alur segitiga restitusi. Jadi sesuai namanya saja, Bu Puji sebagai wali kelas dan pelakunya adalah Pak Wahyu Kuncoro. Boleh pakai teks ya, silakan jangan susun teks dramanya 5 menit saja, tidak usah lama-lama. Sudah? Yuk boleh maju, mic-nya saya siapkan, bisa dibantu. Ini Pak Wahyu bisa ke tengah. Kita akan melihat bagaimana sih segitiga restitusi itu dilakoni atau diperagakan. Monggo. Selamat siang Wahyu. Selamat siang Bu. Istirahat tadi sudah jajan di kantin? Sudah Bu. Wahyu, kira-kira tahu kenapa kamu dipanggil ke sini sama Bu Puji? Tahu Bu. Kira-kira apa? Sudah 2 hari ini saya terlambat sekolah Bu. Alhamdulillah, berarti kamu menyadarinya. Wahyu tahu peraturan sekolah kita masuk jam berapa? Tahu, jam 7 Bu. Tapi saya tadi berangkat jam 7:15. Tadi pagi masuk di kelas jam 7.15 kan? Itu artinya Wahyu terlambat apa tepat waktu? Terlambat lah Bu. Kira-kira kamu datang terlambat itu baik apa tidak baik? Jelas itu tidak baik Bu. Wahyu, terlambat itu memang tidak baik, tapi semua orang pernah berbuat demikian. Berbuat salah itu tidak apa-apa Wahyu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bu Puji waktu seperti kamu jadi murid pernah juga terlambat. Bu Puji tidak akan menyalahkan kamu, tetapi Bu Puji ingin mencari solusi dari permasalahan kamu terlambat tadi ya. Iya Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Coba apa alasanmu bisa terlambat 2 hari ini? Bagaimana? Saya tidur jam 12 Bu. Loh, kok selarut itu? Belajar. Saya mainan HP Bu.
lihat TikTok sama nabar FM. Aduh, main HP ternyata. Wahyu, kamu ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal pembelajaran tentang disiplin? Apa coba? Disiplin dan tepat waktu masuk kelas. Oke, terima kasih sudah ingat. Kalau disiplin dan tepat waktu masuk sekolah itu untuk kepentingan siapa? Wahyu tahu. Bu, itu untuk kepentingan diri saya juga. Baik, Wahyu. Berarti terlambat itu tidak baik ya? Oke, kalau kamu tahu itu tidak baik, tidak bagus untuk kamu sendiri, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan agar besok kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, Bu. Nggak main HP malam-malam itu. Begitu ya? Tidak main HP malam-malam, tidur lebih awal. Ada lagi? Pasang alarm bisa, Bu. Pas waktu subuh, biar saya bisa sholat subuh. Wow, sip. Tambah bagus itu. Kira-kira kamu akan mulai kapan dong? Hari ini dong, Bu. Biar besok saya nggak terlambat lagi. Alhamdulillah, mulai hari ini Wahyu akan memulai disiplin. Bu Puji harap Wahyu akan menjadi murid yang teladan ya, menjadi pribadi yang baik. Tos dulu dong. Terima kasih tepuk tangan. Wahyu dan Bu Puji. Jadi Bapak Dan Ibu Guru, lakon yang sudah diperankan oleh Bu Puji tadi memang sudah ada tahapan dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kurang lebih seperti itu dalam mempraktekkan segitiga restitusi. Tentunya Bapak dan Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Intinya segitiga restitusi itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak instan, jadi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian selain itu proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi kita bisa habis ini merefleksikan apa-apa yang kurang dalam segitiga restitusi yang kita lakoni. Jadi demikian dari saya, kurang dan lebihnya salah dalam kata, dalam tingkah laku, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan budaya positif dari perwakilan rekan guru kepada Bapak Wahyu, silakan. Terima kasih. Kesan dan pesan saya dari paparan dari Bu Risma tentang budaya positif, alhamdulillah sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kedepannya kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah dipaparkan Bu Risma di depan tadi. Saya kira itu kesan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dengan baik. Mari kita tutup acara pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sarah, udah jajan nak? Jajan apa? Jadi Sarah, kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil di sini? Jadi waktu ulangan IPAS tadi, saya lihat kamu berusaha untuk melihat jawaban dengan teman sebelahnya. Dalam artian kamu mencontek, betul tidak? Kamu mengakui? Jadi menurut saya kira-kira mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Oke, ya, mencontek itu perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Zahra berbuat salah itu tidak baik. Oke, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Risma pun juga pernah seusia kamu, Risma juga pernah mencontek. Jadi nggak apa-apa Zahra melakukan. Ayo tidak baik itu sesekali. Oke, dan di sini Risma tidak akan menyalahkan kamu, tidak akan memarahi, tetapi Zahra di sini sama Risma akan mencari solusi agar kamu tidak mencapai masalah. Gitu? Nah, Risma tahu pasti kamu punya alasan mengapa tadi kamu berusaha mencontek. Kamu kemukakan alasan. Kamu ketemu alasannya, jadi tadi malam kamu latihan rebana tidak langsung pulang tapi malah kejar-kejaran sama teman-teman. Oh, latihan rebana itu setiap hari atau bagaimana? Ya. Terus? Oh begitu ya. Zahra tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran kemarin yang ada hubungannya dengan perilaku yang kurang baik tadi. Kamu ingat nggak? Apa itu?
kira-kira sikap jujur itu berimbas pada diri kamu sendiri. Kamu yakin? Kalau kamu yakin sikap jujur itu berimbas pada diri sendiri, kira-kira hadis ini Zahra yang akan kamu lakukan agar kamu tidak mencontoh lagi apa? Terus kamu yang lain? Aku? Jadi kamu akan memperbaiki kesehatan, membagi waktu, terus ya belajar. Jadi kesemua itu kira-kira kamu akan melakukannya kapan? Oke, janji ya anak catat. Jadi Burisma harap kamu akan berproses menjadi anak yang jujur, anak yang disiplin, anak yang rajin belajar. Ya, nah kalau kamu jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolahan, kamu akan banyak teman. Jadi teruslah bersikap jujur ya. Oke, baiklah Zahra, selamat berproses menjadi anak jujur, selamat berproses menjadi anak pintar. Kamu habis ini boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih juga. Assalamualaikum, nama saya Zahra. Saya kelas 5 SD Negeri 3 Bogor. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Risma mencari solusi agar saya membagi waktu antara belajar dan latihan agar saya tidak menggunakan hati saat kelelahan. Bu Risma tidak memarahi dan tidak memukul saya. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiati SPD, Wali kelas 5 SD Negeri 3 Depok. Menyampaikan terima kasih kepada Ibu Risma yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kami. Sudah saya terapkan untuk membuat keyakinan kelas dan menangani kasus dengan tahapan segitiga restitusi. Insya Allah selalu bermanfaat. Terima kasih Bu Risma.